warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi ya bertemu dengan Ibu Inggit. Nah, kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tentang sumber daya alam hayati, non hayati, dan juga sumber daya alam alternatif. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Nah, sumber daya alam minggu lalu sudah kita bahas bahwa ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ternyata ada juga istilah lain nih, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati itu contohnya seperti sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, untuk sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuhan itu bisa kita lihat pertama dari hasil pertanian, hasil perkebunan, dan juga hasil hutan. Nah, contoh dari hasil pertanian yaitu seperti beras, jagung, dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh dari perkebunan, kita ambil contoh seperti teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, untuk hasil hutan, kita ambil contoh seperti kayu-kayuan ya, ada kayu jati, terus bambu, ada juga kayu pinus. Nah, sedangkan sumber daya alam yang berasal dari hewan, contohnya seperti hewan, kuda, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya hewan-hewan yang lain. Contoh sumber daya alam non hayati, kita bisa ambil contoh seperti tanah yang subur, air, angin, dan juga bahan tambang seperti nikel, kapur, granit, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh ada air. Air itu bisa kita gunakan sebagai sumber daya alam untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak, tahu nggak bensin dan juga gas yang biasa kita gunakan untuk memasak merupakan berasal dari fosil atau hewan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Untuk itu, kita bisa katakan bahwa bensin dan juga gas merupakan sumber daya alam yang sulit atau bahkan tidak dapat diperbaharui. Apa jadinya kalau suatu saat nanti sudah tidak ada bensin, sudah tidak ada gas lagi yang tersedia di bumi ini? Untuk itu kita perlu memikirkan alternatif sumber daya alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih manfaat dari energi alternatif atau sumber daya alternatif. Yang pertama, sumber daya alternatif itu berguna untuk menggantikan sumber daya alam utama. Nah, yang kedua, dengan adanya sumber daya alam alternatif dapat menggantikan menggunakan atau penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil yang bisa habis dan juga menyebabkan pemanasan global. Lalu yang ketiga, dapat menggerakkan kendaraan yang digunakan oleh manusia. Dan yang keempat, mengawetkan bahan makanan. Berikut ini merupakan contoh-contoh sumber daya alam alternatif yang memang sudah bisa digunakan dan sudah bisa kita lihat dalam kehidupan nyata ya. Yang pertama contohnya yaitu matahari. Matahari kita bisa gunakan energi panasnya untuk menghasilkan energi listrik. Nah, dalam menghasilkan energi listrik ini matahari kita harus memakai sel surya, bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua adalah panas bumi. Panas bumi juga bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk pembangkit listrik. Lalu yang ketiga ada angin. Angin, kalau misalnya kita tahu ya, Belanda itu bisa
bisa juga kita sebut atau sering bisa kita kiaskan bahwa Belanda itu adalah negeri kincir angin, yang ternyata mereka itu memanfaatkan angin, menggunakan kincir angin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kincir angin ini tidak karena dia berputar terus menghasilkan energi listrik, tapi dibantu juga dengan generator. Oke, materi kita sampai di sini cukup panjang ya, tapi semoga kalian bisa mengerti dan juga jadi mengetahui bahwa banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, tapi tentunya kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Dan terlebih lagi kalau misalnya kalian mampu untuk menghasilkan sumber daya alam alternatif, itu lebih baik. Oke, sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.